Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Nursyam dengan NIM 90501230095 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang, di mana keseimbangan sektor real membahas bagaimana pasar barang mencapai titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan ini dijelaskan melalui model investment saving, di mana tingkat output ditentukan oleh interaksi antara pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Variabel-variabel seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi keseimbangan sektor real. Kemudian, keseimbangan sektor real penting karena mencerminkan kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi dan mendistribusikan barang. Ketidakseimbangan di sektor ini bisa menyebabkan inflasi atau pengangguran, tergantung apakah terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan. Oleh karena itu, analisis sektor real menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian yang kedua, analisis keseimbangan sektor real dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, analisis keseimbangan sektor real tidak hanya mempertimbangkan efisiensi, tetapi juga nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap riba, maisir, spekulasi, serta gharar atau ketidakpastian. Keseimbangan sektor real dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara aktif. Prinsip syariah dijadikan dasar dalam menjaga stabilitas sektor real. Kemudian yang ketiga, analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang, di mana sektor keuangan khususnya pasar uang mengatur sirkulasi dana jangka pendek antara pihak yang memiliki surplus dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar uang dijelaskan melalui model liquidity preference money supply yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan permintaan uang. Instrumen utama dalam keseimbangan pasar uang adalah suku bunga yang digunakan bank sentral untuk mengontrol penawaran uang. Kemudian ketidakseimbangan di pasar ini dapat menyebabkan tekanan inflasi atau resesi. Kemudian yang keempat, keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam menolak suku bunga karena dianggap riba, dan sebagai gantinya menggunakan instrumen keuangan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dana disalurkan ke sektor real dan produktif, bukan untuk spekulasi atau keuntungan tanpa resiko. Keseimbangan pasar uang dalam Islam dicapai melalui mekanisme keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Bank syariah berperan sebagai perantara yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi dan sosial melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.